kasus begal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valeri Triviarjendra. Nama saya Kelana Tali Simanjuntak. Nama saya Gusti Syabiana. Nama saya Destiana Mahadewi. Nama saya Hanum Dewi Sukmulyani. Saya ingin mewawancarakan terkait penyimpangan sosial negatif, yaitu kejadian begal. Apakah Bapak pernah mendengar atau menyaksikan kasus begal di lingkungan ini? Pernah. Ada di omongan tetangga, media sosial, berita di TV, dan banyak itu di zaman sekarang. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak terhadap keamanan lingkungan akibat adanya aksinya begal? Yang bikin kekhawatiran orang tua, sebagai orang tua, begal nggak terjadi hanya untuk anak-anak, baik dewasa, orang tua, siapapun yang bawa kendaraan pasti akan was-was berjalan di malam hari. Ini yang ketiga, menurut Bapak, apa penyebab seseorang melakukan tindakan begal? Tindakan begal pemicunya banyak, faktor ekonomi ya, karena emang membutuhkan uang, ataupun pergaulan bebas yang jadi karakter anaknya, tindak kriminalnya tinggi. Lalu, apa tindakan warga atau aparat ketika terjadi kasus begal? Tindakan warga ya lebih berhati-hati dengan mengetahui jam-jam rawan, kalau bisa dihindari untuk membawa kendaraan di malam hari, dini hari. Lalu, apa harapan Bapak agar kasus begal bisa dicegah di lingkungan ini? Kalau untuk mencegah, ya kalau di lingkungan warga bisa dilakukan ronda di setiap malamnya, jadi di suasana malam itu ada yang berjaga-jaga di lingkungan sekitar masing-masing, ataupun kalau dari pihak kepolisian itu biasanya udah paham lokasi-lokasi yang sering terjadi begal, akan dilakukan patroli secara berkala. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk saya mewawancarai. Begal adalah tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat. Pengendalian sosial terhadap begal melibatkan berbagai upaya untuk mencegah, mengurangi, dan menanggulangi kejahatan ini. Upaya ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Langkah-langkah yang bisa diambil adalah langkah pertama, pencegahan kriminalitas, peningkatan keamanan lingkungan, seperti memasang CCTV di tempat umum, meningkatkan penerangan jalan, dan memperbanyak pos keamanan. Yang kedua, peningkatan patroli, meningkatkan frekuensi patroli polisi di daerah rawan kejahatan, terutama pada malam hari. Yang ketiga, pendidikan dan sosialisasi, seperti mengedukasi masyarakat tentang bahaya begal, cara mencegahnya, dan cara melaporkan jika terjadi tindak kejahatan. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat, membentuk dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan seperti ronda malam. Langkah-langkah yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Yang pertama ada penangkapan dan penahanan, seperti menangkap dan menahan pelaku begal, serta memproses mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua ada hukuman yang berat, seperti memberikan hukuman yang berat kepada pelaku begal sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dan yang ketiga ada transparansi hukum, seperti memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat percaya pada sistem peradilan. Ketiga, ada rehabilitas dan resosialisasi. Program rehabilitas, memberikan program rehabilitasi kepada pelaku begal yang telah ditangkap, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Melatih keterampilan,
memberikan pelatihan keterampilan kepada mantan pelaku begal agar mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak. Dukungan sosial, memberikan dukungan sosial kepada mantan pelaku begal agar mereka tidak kembali melakukan kejahatan. Langkah keempat, peran masyarakat. Yang pertama, partisipasi aktif. Masyarakat harus aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, melaporkan tindak kejahatan, dan mendukung upaya pemerintah dan memberantas begal. Yang kedua, kerjasama. Masyarakat harus bekerja sama dengan polisi dan pihak berwenang lainnya dalam memberantas begal. Yang ketiga, pencegahan diri. Masyarakat harus selalu waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas, terutama pada malam hari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.